Desti Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, kita mulai kegiatannya. Negeri ini jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kikip Selatan, Bapak Edi Iskandar MPD. Yang saya hormati Wakakurikulum, Wakak Kesiswaan, serta Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada siang hari ini, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembukaan, kedua pembacaan doa yang akan dikhalifai oleh Bapak Alpino. Kepada Bapak Alpino kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Rabbil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'aman wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi zulkanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nabi sakaratil maut wa najatna minan nar wal aqwa ilal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Di
Dipersilakan duduk kembali. Baiklah, acara yang ketiga yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kesiswaan kita yaitu Bapak Julius SPDGR. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kikim Selatan, staf wakil kurikulum, siswaan, sarana, serta Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Kikim Selatan, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan serta hidayahnya kita dapat menghadiri kegiatan hari ini, di mana pada saat ini Ibu Desti akan mengadakan nasihat di modul 1.4 budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Kikim Selatan ini. Salawat dari salam kita aturkan kepada Nabi kita, suri kemudian kita, apalagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena bukan jasa beliau kita dibawa pada saat ini ke jalan yang terang seperti pada saat ini. Baik Bapak Ibu, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Yang terpenting di penerapan budaya positif ini kita akan melihat ini Bu Desti ini merupakan calon guru penggerak di angkatan 11. Jadi Bu Desti ini sudah memiliki berbagai pemahaman pembelajaran, sudah belajar bagaimana cara menerapkan budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini kalau kita beri pemahaman sedikit mengenai apa yang tingkah laku, karakter, baik itu dari guru maupun peserta didik yang akan diterapkan di sekolah. Bagaimana mengolah emosi, bagaimana kriteria positifnya, ya, sehingga pada saat pembelajaran nanti para peserta didik dapat menerima dengan baik. Nah, ini adalah salah satu materi yang cukup baik, cukup bagus. Ya, karena di dalam guru penggerak, karena saya juga pernah mengalaminya. Jadi bagaimana guru itu mengolah emosi supaya di kelas itu tidak gampang marah, itu ya kira-kira perkataan yang baik. Jadi membuat anak itu dirindukan, pelajaran yang menyenangkan. Bagaimana guru anak muridnya tidak senang kalau gurunya membawa beberapa permasalahan misalnya. Ini pesan kepala dinas ini karena ada anak bapak ibu ya. Ini kemarin ada pelatihan yang kebetulan membuka kepala dinas pendidikan. Jadi budaya positif ini kalau ada masalah jangan sampai dibawa ke sekolah kan itu kan. Jadi anak-anak itu kalau sudah misalkan yang agak kita bigal, yang naruh nakal, kalau kita senang, kalau kita tidak marah nurut anak itu, ya. Tetapi kalau kita bertanya mana, itu ya, bertanya anaknya telah ketakutan dulu. Nah, dengan adanya materi penerapan budaya positif ini dapat meningkatkan pembelajaran anak. Yang pertama, pembelajaran yang bermakna. Bermakna itu seperti apa? Akan diingat anak terus. Kalau kita ngajar, Bapak Ibu ya, robot pun bebiso. Robot bebiso, amun kita anak ke. Nah, tetapi yang bermakna itu, pola tingkah laku, materi disampaikan, itu ya. Kemudian yang berpusat pada peserta didik, yang berpusat pada peserta didik seperti apa? Anak itu lebih aktif dari gurunya.
Itu makanya dalam pembelajaran itu guru itu belajar sepanjang hayat, bukan hanya dapat di sekolah, dari luar juga dapat. Nah, selama jadi guru ya kita harus belajar agar apa? Tidak ketinggalan. Ini ada yang filosofi pendidikan Tom Hall dari Amerika mengatakan apabila kita mengajar, kita memakai zaman metode terlebih dahulu, maka kita akan merenggut masa depan anak-anak. Maksudnya apa? Harus ada perubahan dalam cara pembelajaran. Kita harus mengikuti arus zaman seperti katakan Ki Hajar Dewantara. Kita harus mengikuti arus zaman dan alam. Zaman seperti apa? Tidak mungkin belajar yang minggu kemarin, tahun-tahun sebelumnya disamakan dengan saat ini. Dengan zaman apa? Perubahan zaman ya berubah, waktu juga berubah, keadaan anak juga berubah. Makanya ada metode-metode. Nah, di guru penggerak ini banyak metode pembelajaran yang diajar. Tinggal Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan sangat baik, ya, dengan sangat mengikuti dengan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Desti. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu dan pemahaman mengenai materi budaya positif yang disampaikan. Semoga kegiatan ini Ibu Desti ya tidak hanya dapat di sini saja yang disampaikan, tapi bisa diterapkan langsung. Bisa jadi menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru semua supaya menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Ya, amin. Yang mungkin biasa mengajar dari mengajar, yang belum ada niatnya mengajar setengah-setengah menjadi ya, guru ya. Pada suatu saat nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikutilah kegiatan hari ini dengan antusias. Di sini kita senang-senang ya, bahagia. Jadi bahagia sehingga materi yang disampaikan nanti dapat terserap dengan baik dan akhirnya menimbulkan budaya positif di sekolah. Tentunya untuk SMA Negeri 2 IKIM Selatan yang lebih baik lagi ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Julius SPDGM. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Desti Permatasari tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Desti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi ada penyampaian dari Wakakurikulum Bapak Julius SPDGR, dan ini adalah senior saya di CGP Angkatan 7 serta fasilitator PJOK. Di sini saya menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya sendiri, Desti Permatasari, CGB Angkatan 11 Kabupaten Lahat. Sebelum kita memulai diseminasi tersebut, semuanya silakan berdiri. Kita ice breaking dulu sebelum dimulai. Semuanya berdiri, saling berhadapan dan tersenyum. Saling berhadapan dan tersenyum. Ice breaking kita tidak usah yang susah-susah. Saling berhadapan dan tersenyum. Ayo ibu yang di depan waka-waka, saling berhadapan dan tersenyum. Berdiri semuanya. Ibu saling berhadapan dan tersenyum.
Ini dilakukan agar jiwa raga kita sehat. Tidak hanya kita memendam masalah di rumah dengan tersenyum, segala hal yang ada di dalam hati kita akan menjadi tenang. Oke, sudah tersenyum? Saling berhadapan dengan tersenyum? Oke, baiklah, silakan duduk kembali. Selamat datang guru hebat, mari bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, kemarin kepala sekolah juga bilang, kolaborasi itu inti utama dari sebuah manajemen sekolah. Dengan berkolaborasi, kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Kita tidak harus mengerjakan sesuatu itu sendirian. Seperti itu juga kita sampaikan kepada anak-anak di kelas. Saat membuat struktur sekolah, berkolaborasilah. Jangan mengerjakannya itu sendirian. Kalau sendirian itu tidak akan selesai. Contohnya seperti kelas saya, ya Bu ya, Bapak-bapak. Sampai sekarang struktur kelasnya belum selesai-selesai. Konsep utama modul budaya positif, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nah, di situ ada modul budaya positif, perubahan paradigma belajar. Terus deh. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah melakukan atau melaksanakan kurikulum Merdeka. Sudah tahu profil pelajar Pancasila? Ada yang hafal? Coba Ibu Siti. Apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Iya, yang masuk dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja? Salah satunya saja. Mandiri, oke, keren. Bertanggung jawab, gotong royong, kreatif, berakhlak mulia itu pasti. Apalagi berkebinekaan global, berkebinekaan global, bernalar kritis. Oke, semuanya guru-guru hebat. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, itu disiplin positif
seperti yang dijelaskan oleh Pak Julius tadi, guru jangan selalu marah-marah. Kita panggil dulu siswanya, panggil, ada apa nak, ada masalah apa, sampai kau membuat keributan di kelas. Bisa kita gunakan segitiga restitusi, nanti kita jelaskan di akhir. Ya Bu ya, Bapak ya. Jangan langsung masuk kelas, siswanya kita pukul. Belum tahu ceritanya apa, tapi kita langsung main pukul atau memberi hukuman yang tidak wajar seperti itu. Berilah hukuman yang mendidik, atau jangan beri hukuman. Nasihati, berikan penjelasan yang baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia: 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa terima kasih. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Ada yang mau nambah nggak? Ada nggak kebutuhan dasar manusia selain itu? Saling menghargai. Saling menghargai. Satu tambah. Oke Bu, terima kasih Bu. Saling menghargai. Saling menghargai. Bisa masuk ke kasih sayang dan rasa terima kasih Bu? Dengan mengucapkan rasa terima kasih, tidak ya? Kayaknya. Tidak masuk. Bisa masuk itu. Penguasa, oke, kita masukkan saling menghargai. Oke. Tidak apa-apa karena di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya benar maksud saya. Di sini kita saling mengeluarkan pendapat karena kita sama-sama guru hebat di sini yang mendidik siswa untuk menjadi anak yang berakhlak mulia dan memiliki profil belajar Pancasila. Bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini bertahan hidup. Ibu bapak aja saya kebiasaan bicara dengan siswa dan saya selalu bilang nak ya, maaf bapak ibu. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar manusia tidak? Kebutuhan, butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh apa nak? Makan dan minum ya. Kalau kita tidak makan dan minum, apa yang terjadi? Akan terjadi meninggal. Oh, meninggal. Oke. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Apa yang terjadi dengan manusia apabila tidak ada rasa kasih sayang? Menderita. Menderita. Oke. Menderita ya. Mantap nan marehan oi. Penguasaan, menguasai sesuatu, skill, kemampuan. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang Tidak sempurna. benar sekali. Jadi jangan merasa rendah diri dan juga jangan merasa yang terbaik karena kita semua itu sama. Kebebasan kebutuhan dasar manusia, salah satunya kebebasan, benar tak? Benar, iya, manusia butuh kebebasan. Tidak mau dikekang, tidak mau dilakukan hal-hal yang menurut dia tidak baik atau apa namanya? Bapak Ibu? Ibu Aslinda? Dilarang.
Larang. Bapak Rehan. Oh, yang dilarang. Bapak Oke. Rehan dilarang. Nah, berarti butuh kebebasan ya. Boleh lah paling. Kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia salah satunya lagi yang terakhir kesenangan. Kalian butuh kesenangan? Bro. Kalau hanya bekerja, Nggak senang terus. iya, senang terus. Baca. Jangan sampai Senang-senang terus. Facebook tidak boleh kau Happy terus, happy coy, santai Baik, kawan. baik, baik. Macam itu. Jadi bekerja dengan senang itu akan membuat hati kita menjadi gembira, tidak tidak mengeluarkan emosi terus tidak ya. Oke, selanjutnya Jadi pun PP udah terus. motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini caranya ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksintrik. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi eksintrik juga. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini termasuk dalam motivasi intrinsik. Ya. Bagaimana caranya agar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita? Jangan tidak mengikuti aturan sekolah. Guru atau kita semua guru hebat di sini tidak akan pernah memberikan hukuman kepada siswa yang disiplin. Benar tidak Bapak Ibu? Atau hanya Bu Mega saja yang tidak memberikan hukuman saat siswa tersebut disiplin? Ibu Nanda bagaimana? Memberikan hukuman tidak? Tidak, oke, tidak. Ya, karena siswa disiplin adalah siswa yang hebat. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kita pernah menjadi siswa Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan saat menjadi siswa, saat kita diberikan hukuman dulu? Sakit, kesal lo. Iya, kesal, merasa rendah diri. Iya, benar Pak Bino. Saya juga merasakan seperti itu di saat tahun 2003 di SMP. Ini cerita saya waktu SMP. Saya ini lulusan pesantren SMP ya, walaupun agak ini ya. Saya namanya anak kecil dulu SMP. Teman saya lagi sholat karena dia terlambat datang ke masjid. Semua orang sudah selesai. Dia sholat akhirnya ke masjid, orang sudah selesai tapi dia sholat duluan dan kami tinggal duduk-duduk di masjid. Nah itu namanya gabut ya, gabut. Teman saya lagi sholat, saya guling-guling di samping dia sambil apa bahasa itu naga ya, kalau bahasa gitu ya, naga ini dia lagi sholat itu. Nah teman saya tadi tertawa, ternyata ada yang melihat dan dilaporkan kepada ustazah. Dan saya diberi hukuman. Tangan saya dipukul pakai gagang sekop sampai patah. Saya bilang kayak gitu, apa ustazahnya bilang kayak gini, sakit gak? Sakit sekali ustazah.
itu belum sakitnya masuk neraka katanya. Mengganggu orang sholat itu hukumannya neraka, berdosa besar karena sholat itu wajib katanya. Ya, saya diam saja karena memang saya salah. Itu pengalaman saya saat mendapatkan hukuman. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampok hak menghargai dirinya. Nah, kalau ada yang bertanya nanti ini ada ini. Nah, ini penghargaan ya Bapak Ibunya. Apabila ada teman ini misalnya kita posisi kita sebagai siswa ya, kita juga pernah menjadi siswa. Apabila teman kita mendapatkan penghargaan atau juara, ada rasa iri tidak di dalam hati kita? Ada. Makanya sistem sekarang tidak dibuat yang namanya rankingan karena setiap siswa itu sama. Hanya membedakan nilai. Dan untuk mendapatkan nilai yang baik, kita harus memiliki akhlak yang baik juga. Rajin belajar. Itu yang harus kita sampaikan kepada siswamu. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini konsekuensinya penguatan jangka pendek. Pertama, kedua, perlu monitoring berkelanjutan. 3, stimulus respon. 4, murid menghormati peraturan. 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini ada restitusi ya. 1, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, saat kita menanyakan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, siswa akan bertanggung jawab untuk apa yang dia telah lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Siswa tersebut memegang kontrol itu tersendiri. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, itu yang dimasukkan dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, di situ ada pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Ganseni 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi.
siswa tersebut ke kantor. Di situ saya tanya kepada siswa tersebut, nah, kenapa kamu dipanggil ke kantor tersebut? Dan siswa itu menjawab, saya membawa HP. Maaf Bu, saya membawa HP saat jam pelajaran. Itu sudah termasuk dalam restitusi. Di situ menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Siswa tersebut akan nantinya merasa bersalah dan akan melakukan tindakan tanggung jawab, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter siswa tersebut. Oke, selanjutnya perbedaan contoh kasus. Di sini ada contoh kasus ya, Bapak Ibu. Ada siswa yang ngantuk di kelas. Sering kita temui siswa yang ngantuk di kelas, Bapak Ibu? Sering ya. Nah, dengan siswa tersebut kepalanya di atas meja. Kalau pelajaran saya bilang kepada anak-anaknya, nah, kepala jangan di atas meja saat jam pelajaran. Itu akan menyebabkan ngantuk. Nah, ini ada hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit atau mengeluarkannya saat jam pelajaran. Kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa keluar dan mencuci mukanya, kemudian masuk ke kelas kembali. Kedua, dari konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru menanyakan keyakinan kelas ya. Kita Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, kita beri kita suruh siswa apa namanya itu? Siswanya membuat keyakinan kelas, tapi bukan aturan kelas itu ya. Kita coba dari tahun ini membuat keyakinan kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di situ siswa yang menggunakan segitiga restitusi bisa menghormati dirinya dan juga orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum yang pertama, kita sebagai penghukum ya, saya juga pernah menghukum siswa. Saat saya belum masuk ke dalam guru penggerak, saya sangat suka menghukum apabila siswa tersebut melakukan kesalahan. Pembuat rasa bersalah. Ya, siswa tersebut ditanyai apa namanya itu masalahnya dan dibuat penyesalan atau rasa bersalah. Ketiga, teman. Nah, di sini guru dan siswa menjadi seperti teman. Contohnya seperti misalkan ya Bapak Ibu ya, Adek, Lili, kenapa kalian ngobrol di bangku? Apa perlu nanti Bapak mau ngobrol dengan kalian berdua? Contohnya seperti itu. Kira-kira posisi guru sebagai teman. Pemantau. Nah, di sini guru sebagai pemantau dan juga terakhir sebagai manajer, memberikan perintah ataupun masukan itu sebagai manajer.
kasusnya siswa ketahuan membawa HP. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ini siswa ketahuan membawa HP ya. Di situ dihukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu dihukum. Pembuat rasa bersalah. Ini contohnya ya. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu Pak kecewa sama kamu. Nah di situ siswa merasa bersalah apa yang telah mereka lakukan. Di situ termasuk dalam membuat rasa bersalah, salah satu posisi kontrol. Sebagai teman, ayolah taati peraturan, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu sama. Untuk selanjutnya lebih baik lagi. Ya, itu sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Bertanya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu kira-kira dia sebagai manajer menanyakan kepada siswa yang membawa HP tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang kita ketahui: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu yang saya pelajari di sini, dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita di sekolah agar siswa kita merasa percaya diri dan bersemangat. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru yang pernah melakukan keyakinan kelas, melaksanakan keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di situ termasuk dalam keyakinan kelas. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini saya mau nanya dengan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengurangi benturan jika kecelakaan di kepala, Bu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Guna kita menggunakan helm saat menggunakan motor, sepeda motor, untuk agar tidak ditilang. Oke, itu bagus juga, agar tidak ditilang ya. Yang lain ada? Ada yang lain? Itu semua untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk apa? Untuk agar terhindar dari bakteri dan kuman. Iya, agar terhindar dari bakteri dan kuman ya Pak. Pertanyaannya memang hebat ya guru biologi ini. Yang lain? Ada yang mau menjawab? Itu untuk kesehatan. Oke. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas. Lihat, itu ada gambar. Di situ ada yang siswa berdiskusi tentang peraturan-peraturan apa yang akan mereka buat.
merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Situ terlihat menempelkan keyakinan di kelas dan akan dibuat nanti di kelas serapi mungkin. Nah, ini yang masuk dalam keyakinan kelas. 1. Disiplin waktu. 2. Belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. 3. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. 4. Saling menghormati sesama. 5. Saling membantu dan bekerja sama. 6. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. 7. Selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan 5S belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Yang wali kelas. Sudah dong, sudah. 8. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita di SMA ini kan? Di SMA kita ini nilai atau pendidikannya itu untuk literasi itu merah. Bagaimana kita membuat sekolah kita ini literasinya menjadi setidaknya oranye, jangan merah, atau kalau bisa hijau. Salah satunya, kira-kira pendapat Bapak Ibu apa? Membuat ruang literasi setiap kelas. Membuat ruang literasi di setiap kelas. Pojok baca ya Bu? Iya, pojok baca. Untuk pojok baca pernah saya coba waktu itu di tahun 2000 ya, tahun 2020 di kelas rombongannya yang sudah tamat 2 tahun yang lalu. Buku-buku tersebut malahan hilang ya, tapi mungkin di situ untuk siswa-siswa yang sekarang mungkin akan lebih disiplin lagi. Kita coba saja nanti di kelas masing-masing Bapak Ibu yang wali kelas ya, kita coba membuat pojok baca atau ruang literasi di kelas kita masing-masing. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan kelas, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi untuk keyakinan kelas itu agar mudah diingat, itu harus lebih sedikit, lebih abstrak dari kelas. Itu siswa yang menentukan, seluruhnya berkolaborasi untuk menentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal, namun dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, kata-katanya itu sedikit saja, tidak usah panjang-panjang, agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya juga di sini masih belajar untuk membuat keyakinan kelas. Dan kita akan minta bimbingan nanti dengan Pak Julius karena dia selaku CGP Angkatan 7 dan fasilitator. Kita semua minta tolong atau minta masukan dari Pak Julius. Selanjutnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, yang tadi kita bilang terus tentang segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan.
validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menyatakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Ya, oke, Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas itu termasuk dalam segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Di sini untuk menstabilkan identitas, kita semua memiliki hal yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, benar Bapak Ibu? Benar. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, anak-anak tersebut setiap dia melakukan atau melakukan kesalahan atau melanggar aturan sekolah, itu pasti mereka punya alasan. Tolong gunakan segitiga restitusi untuk menanyakan kepada mereka. Dengan begitu siswa merasa bertanggung jawab dan merasa nyaman saat kita menggunakan segitiga restitusi. Menyatakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di dalam diri kita semua Bapak Ibu semuanya mempunyai motivasi? Punya ya, punya motivasi. Nah, di situ motivasi tersebut akan membuat kita menjadi lebih semangat, lebih kuat dalam menghadapi hal-hal. Oke. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nanti saya akan menampilkan video segitiga restitusi yang sudah saya buat dalam bentuk demonstrasi kontekstual. Di situ ada siswa yang menghadap ke kantor saat siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Nah, di sini saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual saya. Tolong dibuka Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Permatasari. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Adapun segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, 1. Berdasarkan prinsip membuat adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses.
memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Adapun dari menanyakan keyakinan yaitu 1. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini saya akan membuat sebuah cerita dari kasus 1. Rehan ketahuan bermain game di kelas saat pelajaran fisika berlangsung. Guru memanggil Rehan ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Rehan memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Adapun skenario cuplikan video segitiga restitusi. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan tahu apa kesalahan Rehan dipanggil ke kantor? Saya sudah tahu. Apa kesalahannya Rehan? Saya telah membawa HP dan membawa persoalan di sekolah. HP tersebut Rehan bawa untuk apa nggak? Saya main game, Bu. Main game di dalam kelas ya? Ya, Bu. Nah, sekarang ibu tidak mempermasalahkan Rehan bermain game di kelas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang keras, tapi jangan pernah dilakukan lagi dan main game di dalam kelas. Nah, ini tanyakan, kenapa Rehan bermain game di dalam kelas? Karena bosan dalam pelajaran, Bu. Bosan dalam pembelajaran, baiklah. Berarti ibu dulu ini jadi pembelajaran untuk ibu, berarti pembelajaran ibu sedikit membosankan. Berarti ibu akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi di dalam kelas agar anak-anak tidak bosan. Nah, di dalam kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Yang dilakukan Rehan sekarang, Rehan tahu apa keyakinan kelas yang kita buat. Ya, Bu, menerima fokus dan biar dalam pembelajaran, Bu. Iya, fokus dan biar dalam pembelajaran. Nah, untuk kedepannya apabila ada teman Rehan yang melakukan kesalahan seperti Rehan yang Rehan lakukan, tolong ditegur ya, ya. Ya, Bu. Untuk kedepannya Rehan jangan lagi main game di dalam kelas. Kita akan mencoba pembelajaran yang lebih menarik lagi di dalam kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sipanambara dari kelas 11 F1. Di sini saya ucapkan terima kasih Bu Desti yang telah mengajak saya berdiskusi atau memberikan saran kepada saya yang telah membuat saya sadar bahwa apa yang telah saya lakukan tadi salah. Yang telah saya lakukan adalah membawa HP dan bermain game di dalam kelas. Dan hal ini adalah salah satu kesepakatan kelas, yaitu fokus dan giat dalam pembelajaran. Dan saya telah melanggarnya, dan saya memohon dan meminta maaf atas kesalahan saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya tidak akan giat dan fokus dalam belajar. Terima kasih kepada Ibu Desti dan mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih. Kasus 2. Zelda tidak terima telah dituduh teman sekelasnya menggunakan uang kas kelas untuk keperluan pribadinya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut cuplikan video dari kasus 2. Zelda tahu apa kesalahan Zelda dipanggil ke kantor, Pak? Ya tahu. Coba menjelaskan apa yang dilakukan. Zelda dituduh teman-teman sekelas. Zelda melakukan menghilangkan uang kas kelas untuk melanjutkan dan membeli keperluan pribadi Zelda. Padahal hal tersebut bukan kenyataan dan fakta yang mereka ketahui. Zelda tidak terima
untuk pendaftaran uang kas tersebut kepada telah memberitahu dan mengirim ke grup pendataan uang kas yang mereka ketahui hanya pengeluaran. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak membayar uang kas. Uang kas kami tidak full, Bu. Jadi mereka salah paham tentang uang kas itu. Oke, baiklah. Ibu paham apa yang dikatakan oleh Zada. Dan nanti kita jelaskan dengan teman-teman. Tidak apa-apa. Namanya juga kita manusia, pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi Zada jangan lagi mengamalkan dengan teman-teman. Jelaskan saja kepada teman-teman bahwa Zada tidak memakai uang kas yang ada di kelas. Nah, di kelas kita sudah ada kelas Mak ya. Dengan apa yang dilakukan oleh Zada ini, kita ada keyakinan kelas yang juga sebutkan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh teman-teman di kelas Zada. Keyakinan kelas yang telah dibuat oleh teman-teman di kelas itu ada 53, Bu, yaitu membayar uang kas tepat waktu dan tidak membicarakan pengeluaran untuk keperluan kelas tersebut, Bu. Oke, benar sekali. Keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas. Jadi nanti kita bicara dengan teman-teman di kelas bahwa Zara tidak memakai uang yang tidak ada. Nanti saat kita masuk ke dalam kelas nanti kita bicarakan. Tapi untuk kedepannya Zara, uang kas tersebut didata secara rinci ya, agar teman-teman tidak salah paham dengan Zara. Oke, terima kasih ya. Mulai kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Hadina dari kelas 12 IPA. Saya meminta maaf kepada Ibu Desi Permatasari selaku wali kelas dan teman-teman sekelas karena saya kurang teliti dalam mendata uang kas kelas sehingga saya terjadinya sebuah kesalahpahaman, dan semoga kedepannya saya bisa lebih teliti dalam mendata uang kas dan agar tidak ada kesalahpahaman. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman dan Ibu Desi dan mohon pengertiannya atas kesalahan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Terima kasih. Tadi adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan dan saya masukkan dalam demonstrasi kontekstual saya di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menemani saya dalam presentasi diseminasi budaya positif hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Desti Permatasari MPD. Baiklah, untuk menutup dan mengambil berkah acara kita pada siang hari ini, marilah kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yupita Febrianti akan memberikan testimoni dari Ibu Desti Permatasari yang telah disampaikannya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Desti, saya sangat terkesan ya, untuk bahwa siswa itu tidak harus dihukum, tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang dimana siswa itu bisa memberi motivasi, memberi nasihat agar siswa itu bisa lebih bertanggung jawab dan lebih baik. Terus apa yang telah disampaikan tadi mengenai budaya positif itu saya sangat tertarik mengenai tentang keyakinan kelas. Misalnya
Sebelum masuk itu membaca doa. Demikian, terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.